Nah, kemudian bagaimana kita menilai bangunan itu layak untuk dijadikan jaminan atau tidak? Halo konco-konco, ketemu lagi di Cak Mul Box. Hari ini Cak Mul senyum-senyum aja deh, nggak cemberut yang kayak kemarin. Gitu ya, mukanya waktu di mobil itu. Jadi hari ini aktivitas Cak Mul lumayan nih. Tadi habis nganterin calon buyer itu nyari rumah. Budgetnya di bawah 1M. Kemudian dia mau pembiayaan KPR, jadi pakai fasilitas KPR. Lah pulang dari survei tadi sama calon pembeli, Cak Mul kebetulan ini nih punya ide bagaimana kalau bikin video sharing tentang belajar menilai rumah yang akan kita beli. Maksudnya gimana itu Cak Mul? Ya maksudnya kita menilai rumah itu berapa yang layak untuk di approval atau disetujui oleh pihak bank. Lah kita tahu kalau KPR ini ya pasti kebutuhannya atau syarat-syaratnya yang jelaskan data pribadi ya konco-konco, data pribadi harus oke, kemudian penghasilan harus oke, nggak boleh di markup loh konco-konco, nggak boleh dinaik-naikkan itu. Nanti efeknya sih bukan sekarang ya, tapi nanti kedepannya konco-konco akan repot untuk mengangsur karena awal-awal pendapatannya di markup sehingga berat nanti ujungnya di angsuran setiap bulan. Kemudian yang ketiga pastinya jaminan ya, jaminan atau rumah yang akan dibeli itu nanti dijaminkan ke bank pemberi fasilitas KPR itu konco-konco. Dan yang pasti dokumen yang dijaminkan itu tidak dalam posisi sengketa. Itu syarat untuk kita mengajukan KPR di bank ya. Nanti mungkin ada sesi wawancara, ada sesi penilaian jaminan. Lah yang dimaksud Cak Mul itu sesi penilaian jaminan. Bagaimana sih kita bisa belajar untuk menilai rumah yang akan kita beli ini apakah sesuai dengan budget kita atau sesuai dengan plafon yang akan diberikan kepada pihak bank, dengan melihat juga komposisi pendapatan kita dan lamanya kita menentukan masa angsuran itu di bank ya konco-konco. Cak Mul lagi nulis nih, jaminan atau agunan merupakan aset yang dimiliki oleh debitur untuk diserahkan kepada pemberi kredit, dalam hal ini bank, sebagai barang pinjaman berdasarkan perjanjian pembiayaan atau hutang antara kedua pihak sampai dengan batas pinjaman selesai akan diserahkan kembali kepada pemilik atau debitur. Nah kemudian bagaimana kita menilai bangunan itu layak untuk dijadikan jaminan atau tidak? Yang pertama pasti konco-konco coba dicek legalitasnya tidak menyalahi aturan atau tidak dalam sengketa ya konco-konco. Itu perlu sekali dan itu sangat harus dicermati. Kemudian yang kedua itu peruntukannya, peruntukan kawasan. Maksudnya kalau perumahan ya di lokasi perumahan atau di kawasan perumahan, bukan di jalur hijau atau di kawasan pergudangan nih, pabrik-pabrik, tiba-tiba ada satu perumahan. Nah, itu kayaknya nanti akan dijadikan pertimbangan yang kurang oleh pihak bank agar kedepannya kita mudah untuk mendapatkan persetujuan oleh bank. Nih contohnya, meskipun kita sudah bagus nih secara pendapatan bagus, secara slik dari OJK juga bagus, maksudnya BI checking ya kalau dulu ya, udah bagus semua nih, udah tercermin, tapi jaminannya kurang bagus lokasinya konco-konco, akhirnya nilainya akan turun. Itu yang harus kita perhatikan dan harus kita punya feeling lah, oh ini jaminan atau rumah yang aku beli ini nggak pas kayaknya. Kecuali kalau konco-konco untuk pembelian pabrik ya lokasinya ya di kawasan pabrik. Kalau beli persawahan ya sesuai dengan lokasinya lah konco-konco. Lah kemudian ada lagi ini, nilai jaminan itu atau properti yang kita beli itu bisa nilainya akan berkurang, nanti dinilai oleh bank akan berkurang. Kenapa? Biasanya ada hal-hal tertentu yang menjadi concern bank, antara lain ada sebagian bank yang menganggap rumah tusuk sate. Maksudnya tusuk sate itu konco-konco pasti tahu lah. Jadi rumah itu kalau ditarik lurus itu langsung ke jalan, jadi kalau ada kendaraan itu bisa membahayakan rumah itu, apalagi jalan besar ya.
Kemudian yang kedua, biasanya ini para penilai bank itu concern dengan kawasan dekat dengan pemakaman, nilai jaminannya itu akan turun konco-konco ya. Tapi kalau di kota-kota besar kayak semacam di Jakarta, sebelahnya kuburan, jalan raya, itu nilainya ya tetap tinggi ya, karena kebutuhannya. Kalau di kawasan perumahan mungkin agak diperhitungkan itu konco-konco. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan agar nilai rumah itu tidak berkurang atau tidak turun, yaitu kawasan sekitar saluran udara tegangan tinggi atau yang kita kenal dengan SUTED itu konco-konco, yaitu saluran yang dilewati oleh aliran listrik PLN. Itu juga harus diperhatikan ya konco-konco, selain banjir dan abrasi yang tadi itu. Itu aja sih konco-konco informasi dari Cak Mul, bagaimana yang pertama tadi mengetahui kondisi yang layak untuk mendapatkan penilaian dari bank yang maksimal. Kemudian yang kedua tadi kita harus tahu apa penyebab nilai jaminan kita turun di bank sehingga mengakibatkan DP atau uang muka kita menjadi lebih besar karena penilaian bank itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau konco-konco ada cerita lain tentang rumah yang akan dijaminkan ke bank, boleh kok. Nah, kayak biasanya tulis di kolom komentar. Itu aja video sharing hari ini, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih atas supportnya di channelnya Cak Mul Box. Matur suwun dan sukses.